الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan berbagai nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan rutinitas kita di setiap subuh ini menjadi sababiyah, menjadi wasilah semakin berkah usia kita dan semakin berkah ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk diberikan hidayatul taufik untuk mengamalkan setiap ayat yang kita baca, setiap hadis yang kita pelajari di setiap kajian kita. Dan untuk hari ini seperti biasa, untuk hari Kamis jadwalnya kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, dan tidak terasa untuk kitab Riyadhus Shalihin kita sudah memasuki bab ke-19 ya. Bab 19 yaitu tentang bab fiman, tentang orang yang sanna sunnatan hasanah, orang yang menjadi pelopor kebaikan ya, memberi contoh kebaikan, juga au sayyi'ah atau menjadi pelopor keburukan atau memberikan contoh dalam keburukan. Baik, di sini Syekh Imam An-Nawawi mengutip salah satu ayat ya tentang bagaimana kita mesti menjadi pelopor kebaikan karena berlimpah pahala akan kita dapati. Juga jangan sampai kita terjerumus pada pelopor keburukan, karena jika diikuti maka dosanya akan terus berlipat ya walaupun kita sudah meninggal dunia misalkan. Nah ini mudah-mudahan kita termasuk pada yang sunnatan hasanah, yang memberi contoh kepada kebaikan, bukan sanna itu ya yang sayyi'ah, yang memberikan contoh jalan kepada keburukan. Nah, beliau mengutip yang pertama adalah surah Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walladzina, dan orang-orang yang yaquluna, mereka berdoa ya kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata ayun, sebagai penyejuk hati, waj'alna, dan jadikanlah bagi kami, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, sebagai pemimpin. Baik, silahkan untuk boleh dibaca siapa yang akan mengamalkan ya pembelajaran bahasa Arabnya, menerjemah perlafaz dari setiap ayat ataupun hadis. Dipersilahkan. Ini. Silahkan, Bon. Coba ya. Silahkan, Bunda Nunung. Yang hadisnya atau yang ayatnya dulu, yang awal, Bun? Yang ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Sebentar, ada yang masuk, Bun. Oh, iya. Nah, silahkan. Silahkan. Silahkan, Bunda Nunung. Baik. Tes, Bunda Nunung. Baiklah. Karena saya aja, Bun. Sinyal ya kayaknya. Saya aja, Bun lah. Ya, silakan Bunda Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yaquluna, orang-orang yang berdoa ya, atau berkata, mengatakan ya, silahkan berkata atau berdoa sama Bun. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, apa istri kami ya. Silakan, Bun. Ya tadi itu ngadmit dulu, Bun, silakan.
Oh iya. Wa zurriyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, indah, indah dipandang ya Bun, Ya, penyejuk. sebagai penyejuk hati. Waj'alna, dan jadikanlah kami, lil muttaqina, orang-orang yang bertakwa, imam bagi orang-orang yang bertakwa, begitu Bun. Iya, imam, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, terima kasih Bunda Rumah sudah membacakan surah Al-Furqan ayat 74, di mana di sana itu adalah salah satu doa ya supaya kita diberikan keluarga sakinah ya. Ini adalah doa yang sangat bagus sekali dalam surah Al-Furqan ayat 74. Di sini digambarkan ciri-ciri keluarga sakinah ya dalam Al-Furqan ayat 74, di antaranya adalah dianugerahi pasangan yang menyenangkan hati, yang qurrata ayun. Yang pertama ya, ciri-ciri dari keluarga sakinah itu adalah dianugerahi istri atau pasangan yang menyenangkan hati, sebagaimana di sini lafadznya qurrata ayun. Nah, kalau Wahbah Zuhaili ya, Imam Wahbah Zuhaili menyampaikan bahwa sebentar Bon, ada yang masuk dulu. Nah, kembali. Nah, di sini ya bahwa di pasangan yang mampu menyejukkan mata ya, menyejukkan mata hati, bahwa yang termasuk sakinah itu, yang menjadi sumber kebahagiaan itu bukan pasangan sempurna yang materinya mapan, misalkan cantik, tampan, pintar atau yang lainnya, tetapi dalam Al-Quran itu semua bukan menjadi faktor kebahagiaan, patokan kebahagiaan bukan itu gitu. Justru yang menjadi landasan kebahagiaan dalam membina rumah tangga adalah pasangan yang menyenangkan hati kalau dalam bahasa Al-Qurannya ya. Walaupun pasangan kita tidak sempurna misalkan dari sisi materi, dari sisi fisik, tetapi di sini adalah kata kuncinya adalah menyenangkan hati. Kemudian yang kedua di sana ya wadzurriyyatina, yang kedua adalah anak dan keturunan yang menyenangkan hati juga. Nah, secara psikologis ya, kehadiran anak itu tentu saja pelengkap dalam rumah tangga. Nah, sehingga pastinya setiap orang tua sangat senang ketika dianugerahi anak ya, merupakan titipan dari Allah yang menyenangkan hati gitu ya, anak yang soleh solihah, berbakti kepada orang tua. Nah, ini jadi dalam perspektif Al-Furqan 74 bahwa yang dimaksud keluarga sakinah itu yang seperti itu. Kemudian waja'alna lil muttaqina imama, Imam Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ini adalah doa yang dipanjatkan ya orang soleh ya, supaya pasangan dan anak keturunannya itu menjadi orang yang taat kepada Allah, berilmu dan pandai beramal gitu ya. Nah, ini jadi di sini di surah 74 ya, surah Al-Furqan ini, bahwa ayat ini luar biasa sekali ya, bahwa keluarga sakinah itu tidak diukur dari kekayaan materi ataupun pasangan yang sempurna atau yang kaya raya, tetapi keluarga sakinah itu adalah memiliki pasangan yang menyenangkan hati, anak-anak yang berbakti, menjadi keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita juga senantiasa terus ya untuk membaca doa yang luar biasa ini. Nah, kemudian tentu saja nanti ya untuk penjelasannya. Nah, dan di surah Al-Anbiya ayat 73, sebentar ada yang masuk dulu. Surah Al-Anbiya ayat 73. Nah, di sini di surah Al-Anbiya ayat 73 juga ini masih sama ya, terkait bagaimana kita mesti menjadi pelopor kebaikan. Di antaranya di surah Al-Anbiya ayat 73 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka itu a'immah ya, pemimpin-pemimpin, yahduna, yang mereka memberikan petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami, wa auhayna, dan kami wahyukan, ilaihim, kepada mereka, fi'lal khairat, untuk
perintah untuk berbuat kebaikan, wa iqamis shalah, dan menegakkan sholat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa kanu lana abidin, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Nah, ini di surah Al-Anbiya juga sama ya, bahwa ayat ini merupakan karunia kepada Nabi Ibrahim, yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim itu tidak hanya soleh saja, tidak hanya soleh untuk dirinya gitu ya. Ini keistimewaan dari keturunan Nabi Ibrahim itu, tidak hanya mereka soleh dengan sendirinya, tetapi mereka menjadi pemimpin gitu, pemimpin bagi orang-orang soleh gitu. Wa ja'alna lil muttaqina imama gitu ya, betul-betul menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga di sini Allah perintah mereka untuk melaksanakan agama Allah, mengajak sesuatu yang baik-baik, yang bermanfaat. Nah, ini berdasarkan izin Allah kan. Nabi Ibrahim dengan gelar Khalilullah ya, Khalilullah, kekasih Allah, bahwa subhanallah, Nabi Ibrahim itu adalah sosok teladan, seorang ayah, seorang orang tua, bapak ya dari beberapa nabi. Subhanallah sekali, bahwa dari keturunan Nabi Ibrahim itu sampai pada akhirnya Nabi Muhammad juga ya, cucu Nabi Ibrahim itu ya, melalui Nabi Ismail memperoleh wahyu dari Allah gitu ya, memperoleh petunjuk dari Allah, taat akan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga Allah wahyukan ya kepada mereka untuk mendirikan sholat, membayar zakat. Nah, ibadah ini merupakan tuntunan dari Allah kepada mereka ya, bahwa nah di sini salah satu keistimewaan yang Allah berikan intinya kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, yang mana keturunan Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dan semuanya betul-betul khusyuk, tawadhu gitu ya, menaati segala perintah Allah. Nah, ini juga keluarga Nabi Ibrahim juga merupakan pelopor kebaikan. Nah, ini dua ayat ini intinya, kalau yang ini ya, bahwa di surah Al-Furqan kita disuruh untuk memohon kepada Allah supaya kita semua, pasangan atau anak, menjadi pelopor dalam kebaikan, imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya. Sama di surah Al-Anbiya juga, sosok Nabi Ibrahim dan keturunannya merupakan pelopor pada kebaikan ya, memberikan contoh kepada kebaikan. Nah, sesuai dengan tema ini, nah baru akan kita bahas sekarang ya, sesuai temanya. Tadi mungkin hanya selintas saja di beberapa ayat, bahwa ini bab ke berapa ini tadi teh? Bab ke-19 ini tentang sunnah hasanah, pelopor pada kebaikan, au sayyi'ah, atau pelopor pada keburukan. Bahwa intinya orang yang memulai berbuat sunnah atau berbuat baik. Nah, sunnah itu kan secara bahasa sebentar ini di sini ya. Sunnah itu secara bahasa adalah jalan. Jadi sunnah itu at-thariq ya, secara bahasa itu jalan. Atau sunnah itu di sini, maksud sunnah di sini adalah contoh. Nah, kita harus menjadi contoh atau pelopor kebaikan. Nah, ketika ya kita mencontohkan hal baik, kemudian ada orang yang mengikutinya, maka berlimpah pahala. Sebaliknya ketika kita mencontohkan hal buruk, maka ketika ada yang mencontohnya, maka berlimpah dosa gitu ya. Nah, tadi sudah dikutip oleh Syekh Imam An-Nawawi, baik itu surah Al-Furqan, kemudian di sini ada waja'alna lil muttaqina imama ya. Ada imam atau pemimpin supaya menjadi contoh. Kalau menjadi seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi anggota yang dipimpinnya gitu ya. Di sini di surah Al-Furqan ayat 74 itu sebetulnya ada pesan bahwa seorang ayah, seorang bapak itu harus menjadi contoh untuk istri dan anak-anaknya. Ya, sehingga dalam hal ini seorang ayah harus menampakkan amalan kepada anggota keluarganya gitu. Sehingga Allah menggunakan ini ya, hablana, menganugerahkan. Kemudian sama di surah Al-Anbiya juga ya, bahwa di sini ada kata-kata a'immah, pemimpin. Imam itu pemimpin ya, dan untuk diikuti. Nah, syarat untuk menjadi pemimpin dalam agama Islam itu adalah, yang pertama adalah as-sabru, sabar. Kemudian yakin dengan ayat-ayat Allah. Nah, jadi
dan dikuatkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr ya. Kita kaji hadisnya. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini an Abi Amrin, hadis diterima dari Abi Amr. Kalau ada wawu ini dibacanya Amr, kalau tidak ada wawu dibacanya Umar. Nah, an Abi Amrin, hadis diterima dari Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah Abi Amr berkata, kunna, keadaan kami, fi sadri nahar, pada tengah siang hari ya. Sadri nahar itu lagi panas-panasnya, sedang tengah hari gitu ya, mendekati waktu duhur. Inda Rasulillah, kami sedang berada dengan Rasulullah. Faja'ahu qaumun, kemudian datang suatu kaum, urotun, dengan pakaian yang minim gitu ya, pakaian yang minim gitu ya, mujta bin namar awil aba, jadi pakai pakaian bulu harimau ya, bergaris loreng-loreng gitu ya. Mutaqallidis suyuf, sambil menyandang pedang gitu, sambil bawa pedang gitu ya. Ada sekelompok orang ya, mereka dengan pakaian yang minim gitu ya, karena kemiskinannya ya, karena nggak punya, kemudian pakai loreng-loreng seperti itu sambil menyandang pedang. Nah, amatuhum min mudor. Nah, di sini bahwa orang itu adalah umumnya mereka dari suku Mudor, bal kulluhum min mudor, atau memang semuanya memang dari suku Mudor. Nah, fatama'aro Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah langsung berubah, wajah Rasul langsung berubah ketika melihat kaum itu ya. Lamma ro'a, ketika melihat bihi mereka, minal faqoh, jadi Rasulullah langsung berubah wajahnya melihat kemiskinan mereka ya. Ketika melihat kaum itu dalam keadaan miskin, Rasulullah langsung berubah wajahnya. Fadakhala, kemudian Rasulullah masuk ke rumah. Tsumma kharaja, kemudian keluar lagi. Kayaknya nggak ada sesuatu ya di rumah Rasul. Fa'amara Bilal, kemudian Rasulullah nyuruh Bilal. Fa'adzana, kemudian Bilal azan. Wa aqoma, nah kemudian Bilal azan dan iqomat gitu ya. Nah, Bilal azan dan melakukan iqomat. Fasalla, nah kemudian mendirikan sholat Rasulullah ya, mengimami mendirikan sholat. Tsumma khotobah, kemudian Rasulullah berkhutbah. Faqala, nah sambil mengingatkan ya dengan khutbahnya, beliau mengucapkan surah An-Nisa ayat 1 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang sudah menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari seorang diri ya, manusia asalnya satu. Wa khalaqa minha zaujaha, kemudian Allah menciptakan istrinya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian dari suami istri itu Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Wattaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengannya mempergunakan nama Allah itu ya, kalian saling meminta satu sama lain. Nah, jadi sama Nabi Muhammad diingatkan nih, ada orang miskin nih, jadi kalian itu masih dalam satu keturunan. Tasaaluna bihi wal arham, pelihara hubungan silaturahmi, saling meminta satu sama lain. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasi kalian. Nah, sehingga Rasulullah juga memotivasi para sahabat untuk bersedekah gitu ya. Diawali dari surah An-Nisa, bahwa kalian itu harus saling meminta, saling menjaga silaturahmi gitu ya. Kemudian Rasulullah menguatkan juga dengan surah Al-Hasyr. Beliau membacakan surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun, hendaklah memperhatikan setiap diri, ma qaddamat, apa yang sudah dia perbuat, lighad, untuk hari esok, untuk akhirat. Jadi harus menyiapkan bekal akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, maha tahu apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi pada saat itu ya, nah setelah Rasulullah membacakan surah An-Nisa ayat 1, kemudian surah Al-Hasyr ayat 18. Nah, ini ciri khas sahabat itu subhanallah ya,
tasaddaqa rajulun, langsung bersedekah. Maka bersedekah seseorang min dinarihi, dengan dinarnya, min dirhamihi, dengan dirhamnya, langsung cungcreng gitu ya, gercep para sahabat itu ya. Tasaddaqa rajulun min dinarihi, langsung ada yang bersedekah dengan dinarnya, min dirhamihi, dengan dirhamnya. Kemudian juga ada yang min saubihi, ada yang ngasih baju gitu ya, dengan bajunya bersedekah. Min sa'i burrihi, dengan sok gandumnya. Min sa'i tamrihi, dengan sok kurmanya. Jadi langsung ketika Rasulullah mengingatkan bertakwa kepada Allah dan mengingatkan tentang bersedekah, langsung para sahabat yang punya dinar langsung ngasih dinar, yang punya dirham langsung ngasih dirham, yang punya baju sedekah baju, sedekah kurma. Hatta qala, sehingga Rasulullah menyampaikan ya, sampai-sampai Rasulullah menyampaikan, saking Rasulullah memotivasi untuk bersedekah, walau bisyaqqi tamrah. Nah ini, walau sekalipun hanya dengan potongan kurma gitu, satu kurma dipotong dua, nah sekalipun hanya dengan potongan kurma. Nah ini untuk memotivasi bersedekah ya. Faja arajulun minal ansor, kemudian ada dari kalangan ansor ya, yang datang bisurrah kadat kafuhu, yang orang ansor itu hampir-hampir tangannya itu tidak mampu mengangkatnya gitu ya, tidak kuat untuk mengangkatnya gitu. Nah sehingga bal qad ajazat ya, lemah tidak kuat. Jadi ada yang laki-laki dari kalangan ansor datang dengan wadah, dia bawa wadah dengan telapak tangan yang hampir-hampir dia nggak bisa mengangkatnya, bahkan sudah nggak kuat lagi ya. Nah jadi saking semangatnya dalam bersedekah. Nah bal summa tataba'an nas, kemudian diikuti oleh orang-orang, hatta ra'aitu qaumaini min ta'abi wasyabin. Jadi tadi yang nyontohin nih, tadi yang laki-laki dari ansor itu sudah mencontohkan ya, sehingga beruntunlah manusia memberikan sedekahnya masing-masing gitu ya. Sehingga saya bisa melihat ada dua tumpukan dari makanan dan pakaian. Nah, Rasulullah senang gitu ya melihat min to'amin wasiyabin, ada dua tumpuk makanan dan pakaian. Hatta ro'aitu, sehingga aku melihat, nih kata Abi Amr ya, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu. Nah, sehingga melihat wajah Rasulullah, sebentar kita masukkan dulu, hatta, sehingga ro'aitu, nah aku melihat, kata Abu Amr ya, melihat siapa? Wajah Rasulillah, wajah Rasulullah yatahallalu, berseri-seri gitu ya. Rasulullah senang gitu ya, para sahabat bersedekah tadi, ka'annahu mudhabah. Jadi wajah Rasul bercahaya bersih sekali gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah dari peristiwa itu ya, man sanna fil Islam, barang siapa yang membuat sunnah ya, mencontohkan sesuatu yang baik dalam Islam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, dengan amalan yang baik, berupa amalan yang baik. Nah, barang siapa yang menjadi pelopor kebaikan, falahu ajruha, maka ia akan memperoleh pahalanya, pahala dia sendiri, wa ajru man amila biha ba'dahu. Nah, kemudian dia juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mencontohnya gitu. Jadi pahala dirinya sendiri juga pahala yang mengerjakan sesudah itu gitu, sesudah dia, sepeninggal dia gitu. Nah kemudian min ghairi ayyan kuso, nah tanpa dikurangi sedikit pun gitu, min ujurihim syai'un, pahala dari mereka sedikit pun. Nah jadi ketika kita menjadi pelopor kebaikan, ngasih contoh tadi kayak laki-laki dari Ansor tadi ya, nyontohin berbuat kebaikan, kemudian diikuti oleh yang lain, maka pahalanya berlimpah. Pahala untuk diri kita, juga pahala dari orang-orang yang sama mengikuti jejak kita. Nah ini tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya.
Nah, kemudian sebaliknya dalam Islam juga, waman sanna fil Islam, barang siapa yang memberikan contoh juga dalam Islam sunnah sayyi'ah. Nah, ini kalau tadi mah sunnah hasanah ya, man sanna sunnatan hasanah. Kalau ini man sanna sunnatan sayyi'ah. Nah, barang siapa yang dia mencontohkan amalan buruk, kana alaihi wizruha, maka ia memperoleh dosanya, dosa diri sendiri, wa wizru man amila biha mim ba'dihi, dan juga dosa orang yang mengerjakan sesudah itu, jadi sepeninggal dia gitu. Nah, ini bahaya juga, min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun ya dari dosa-dosa mereka yang mencontohnya. Jadi hati-hati kalau dalam bertindak, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang malah jadi inspirasi orang lain untuk berbuat jelek gitu ya. Jadi dalam hadis ini contoh kebaikannya itu adalah sedekah. Nah, yang sudah diajarkan, bukan yang lain ya. Syekh Imam An-Nawawi menyampaikan seperti itu. Jadi pelopor kebaikan dalam bersedekah, pelopor kebaikan dalam mencontohkan hal-hal baik lainnya. Jadi seorang yang meninggal misalkan kemudian keluarganya meratap, maka mayat itu disiksa karena perbuatan keluarganya. Nah, hal ini karena si mayat sudah meninggalkan contoh jelek ya, sunnah sayyi'ah. Nah, tadi Allah berfirman ya dalam surah At-Tahrim, pokoknya harus hati-hati dalam surah At-Tahrim ya, kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ku jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, keluarga kalian, naro, dari siksa api neraka. Waquduhan nas, yang mana bahan bakar api neraka itu ya manusia sebagai bahan bakarnya, wal hijaroh, juga batu, alaiha, di dalam neraka itu, malaikatun, ada malaikat gilad yang kasar, syidad yang keras, la ya'sunallah, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah, ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ini kemaksiatan seorang pemimpin ya, hati-hati kita sebagai seorang ibu, seorang ayah. Kemaksiatan seorang pemimpin, ayah atau ibu akan berdampak pada anggota keluarganya. Nah, di sini ya dalam hadisnya di bawah ya disampaikan bahwa wa an ibni Mas'ud, hadis diterima dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW bersabda. Nah, ini tidak ada seorang pun yang dibunuh secara penganiayaan ya, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal. Nah, jadi tidak seorang pun yang dibunuh secara penganiayaan melainkan atas anak Adam, manusia yang pertama melakukannya itu mempunyai tanggungan dari darahnya. Nah, ini. Nah, laisa min nafsin taqtulu zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwalu min man sannal qat. Nah, ini jadi ini juga tidak ada seorang pun yang dibunuh secara dianiaya gitu ya, melainkan atas anak Adam. Nah, ini manusia yang pertama ya, yang Qabil itu mempunyai tanggungan dari darahnya. Jadi semua jiwa, pokoknya setiap jiwa yang terbunuh dianiaya gitu ya, itu akan ditanggung dosanya gitu ya, oleh orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan, yaitu Qabil ya. Jadi ketika di dunia ini terjadi pembunuhan menganiaya, maka Qabil juga kecipratan dosa jariahnya gitu, karena dia sudah mencontohkan sesuatu yang seperti itu. Nah, ini jadi Qabil, kita pernah mendengarkan cerita Qabil Habil yang mana Qabil membunuh saudaranya sendiri. Nah, di sini dalam surah Al-Maidah ya, kita diingatkan juga watlu alaihim naba abna Adam bil haq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Nah, jadi kita ingat ketika kisah Habil dan Qabil ya, Habil dan Qabil, bahwa keduanya mempersembahkan kurban, yang diterima kurban itu dari Habil gitu ya, sementara Qabil tidak diterima, sehingga Qabil hasud gitu ya,
aku pasti membunuhmu. Nah, kemudian Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Jadi hati-hati. Kesimpulan dari pembahasan ini di kitab Riyadhus Shalihin, jangan sampai kita mencontohkan sunnah sayyi'ah, kejelekan gitu ya. Tapi jadi sunnah itu ada dua, ada sunnah sayyi'ah, ada jalan kejelekan ya, pelopor pada keburukan. Sunnah hasanah, bagaimana menghidupkan ajaran Rasulullah SAW, memberikan petunjuk kepada kebaikan, mengajak kepada hidayah, jangan sampai mengajaknya kepada kesesatan gitu ya. Pokoknya kita semua semangat untuk menjadi pelopor pada kebaikan. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak untuk berbuat kebaikan, falahu maka baginya mithlu ajri fa'ilihi, pahalanya seperti yang melakukan kebaikan itu. Nah, ini kita diingatkan ya di sini di bawahnya ya, hadis-hadis terkait perintah untuk untuk berbuat kebaikan gitu ya. Nah, misalnya di hadis yang lainnya, manda'a, barang siapa yang mengajak ila hudan, kepada kebaikan ya, kana lahu minal ajri mithlu ujurin. Jadi ketika kita mengajak kepada kebaikan, maka akan memperoleh pahala kebaikan ya, sebagaimana pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada keburukan, maka memperoleh dosa dengan dosa yang tidak dikurangi sedikit pun dari pengikutnya. Nah, di sini intinya harus hati-hati gitu ya ketika bertindak. Jangan sampai kita misalnya bermedsos juga ya, dalam bermedsos kita juga harus menyebarkannya kebaikan. Hati-hati dalam menyebarkan keburukan. Apalagi di medsos itu ketika kita berbuat sesuatu yang sayyi'ah, yang buruk gitu ya, kemudian diikuti, itu kan jutaan orang yang mengikutinya gitu ya. Nah, ini berarti dosa jariahnya itu lebih banyak lagi ketika di dunia medsos ya. Ini tuh harus hati-hati sekali. Jangan sampai kita ya menjadi pelopor keburukan, tetapi hendaklah kita menjadi pelopor kebaikan. Bahwa tadi ya sudah disampaikan, pahalanya luar biasa ya, yang akan kita peroleh bukan hanya dari kita saja, tetapi dari orang-orang yang mengikuti jejak kita. Nah, jadi misalnya dakwah dengan perkataan, mengajar misalnya, itu juga pelopor kepada kebaikan, memberikan nasihat, memberikan fatwa. Nah, ini memberikan teladan yang baik, menjadi panutan gitu ya, sehingga diikuti oleh orang banyak. Dan kita sudah tahu dalam ayat surah Al-Imran ya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mencoba untuk amar ma'ruf nahi munkar dalam kajian ini juga ya, ini bagian dari itu. Pokoknya intinya faidahnya untuk hari ini itu adalah orang yang membimbing kepada kebaikan akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dibimbingnya. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa membimbing orang lain untuk kebaikan. Kemudian membimbing orang menuju kebaikan itu adalah salah satu bentuk dari amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah bagaimana upaya kita memperbaiki masyarakat kita ya, dengan upaya semampu kita. Anjuran untuk melakukan kerjasama dalam kebaikan, dalam ketakwaan, menyebarluaskan adab, etika gitu ya, hukum Islam. Nah, itu supaya masyarakat kita itu sama-sama gitu ya bergeraknya menuju kebaikan. Nah, jadi intinya berdasarkan hadis ini ya, dalil ini, bahwa para ulama ya membicarakan, mengukur, menimbang amalan yang paling utama itu mereka yang amalan-amalan yang manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang lain gitu ya. Al-a'mal al-muta'addiyah itu lebih utama daripada amalan yang manfaatnya itu hanya untuk pelaku saja, amal qasirah misalnya ya, contohnya memberikan pelayanan kepada orang fakir, mengajarkan ilmu, menyibukkan diri dengan menyusun karya yang bermanfaat, memperhatikan kemaslahatan kebutuhan orang-orang sekitar kita, membantu mereka baik dengan harta atau dengan kedudukan yang kita miliki, menjadi mediasi ya untuk kebaikan orang lain. Nah, semua itu lebih utama karena amalan yang manfaatnya dirasakan orang lain ini akan mewujudkan manfaat yang
pahalanya terus-menerus bisa menjadi sedekah jariah gitu ya. Jadi orang yang memberikan kemanfaatan ini tidak akan terputus amalnya. Jadi pasti manfaatnya itu akan dinisbatkan kepadanya. Sehingga tugas dari para nabi dan rasul itu adalah menjadi da'iyan ilal khair, menyeru kepada kebaikan, dan dengan ikhlas kita meneladani mereka. Sudah sepantasnya kita sebagai muslim ya, terutama kita nih yang rakus ilmu, para penuntut ilmu, untuk giat bersemangat menunjukkan kebaikan dan menyeru orang lain ya, mengajak orang lain untuk mengikuti kajian gitu ya, sehingga bermanfaat bagi dunia akhirat mereka. Jadi hendaknya seorang muslim tidak meremehkan apa yang ada pada dirinya atau merasa pesimis ya untuk bisa mewujudkan kebaikan. Nah, misalnya pokoknya nggak boleh pesimis, beri bimbingan kepada mereka sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki. Adapun hidayatut taufik itu ada di tangan Allah. Jadi jangan sampai ngapain dakwah gitu, orang-orangnya juga tetap kayak gitu. Nah, fa inna ma'alaikal balag, tugas kita itu hanya menyampaikan. Adapun hidayatut taufik itu milik Allah. Nah, sehingga kita bisa meraih pahala yang besar. Jadi tugas ini menjadi semakin ditekankan ya pada kita sebagai seorang guru, untuk menjadi teladan untuk murid-murid kita gitu ya. Bagaimana pada seorang dai mengemban amanah, menjaga risalah ya, bahwa kita mesti mengawal kaum muda kita. Fawallah bahwa demi Allah ya, ketika Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada engkau mempunyai unta merah. Nah ini jadi saking pentingnya kita untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik. Fawallah ya, maka demi Allah, la ayyahdiyallah bika rajulan wahidan khair laka min ayyakuna laka humrun na'am. Jadi demi Allah, ketika bila Allah memberi petunjuk ya kepada satu orang, ketika Allah memberikan hidayah kepada satu orang atas kerja keras kita ya, atas usaha kita, itu lebih baik daripada engkau punya unta merah. Nah, ini dalam hadisnya gitu ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa ketika menekankan pentingnya amalan yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain, tidak berarti menyepelekan amalan yang sifatnya individual juga ya. Jadi pokoknya kedua-duanya harus seimbang. Jangan sampai menyepelekan juga amalan ibadah yang ya terus misalnya mendakwahi orang lain sampai sibuk mendakwahi orang lain gitu ya, tetapi untuk istri dan keluarganya malah tidak terperhatikan. Pokoknya khairul umur ausatuha, sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengahnya. Nah seperti itulah, mudah-mudahan kita semangat untuk terus berbuat ihsan, berbuat baik terhadap diri sendiri gitu ya. Kemudian juga untuk orang-orang di sekitar kita berkewajiban untuk al-balag, menyampaikan, mengajak da'iyan ilal khair, mengajak kepada kebaikan, supaya kita menjadi pelopor kebaikan. Dan ketika kita menjadi pelopor kebaikan, maka limpah ruah pahala akan kita raih gitu ya, walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan hati-hati ketika dalam bertindak, jangan sampai kita menjadi pelopor pada keburukan. Walaupun kita sudah meninggal dunia, maka berlimpah dosa jariah yang akan diperoleh gitu ya. Apalagi hati-hati dalam bermedsos gitu ya. Nah itu ketika kita memposting sesuatu yang negatif, yang buruk, kemudian diikuti oleh orang-orang, nah itu juga sangat hati-hati sekali. Jangan sampai bisa menjadi sebabiah kita ke surga atau ke neraka. Nah mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Kitab Riyadhus Shalihin kita sudah bahas. Kata kuncinya, jadilah pelopor kebaikan dan berhati-hatilah, jangan sampai kita karena ketidaksadaran kita menjadi pelopor keburukan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan Ustazah Bunda Dr. Penti yang sudah menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin bab 9 tentang berbuat kebaikan ya, atau amal ma'ruf nahi munkar. Semoga kita bisa sedikit demi sedikit berbuat atau melakukan sesuatu yang baik sehingga bisa dicontoh oleh orang lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Baiklah, karena waktu juga sudah memisahkan kita. Semoga esok hari kita bisa bersua kembali. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa fil insyaallah. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahannya jika ada kata-kata yang memang tidak berkenan.